Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast dengan saya Maureen Lumempo. Dan hari ini spesial sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Peter Eman selaku Kadis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Manado. Halo Pak, apa kabar hari ini? Kabar luar biasa. Kabar luar biasa ya Terima hari kasih. ini, puji Tuhan. Nah, Pak, mungkin kita saat ini dalam 30 menit ke depan akan membahas mengenai tentunya apa saja eh, pembangunan atau perbaikan yang telah dijalankan, kemudian terutama yang dalam 3 tahun belakangan ini ya Pak. Kemudian juga mungkin terkait dengan program apa saja yang akan dicanangkan ke depannya. Mungkin sebelum itu Pak boleh tahu nih, sebenarnya Bapak Peter sendiri sudah berapa lama menjabat sebagai Kadis Perkim? Siap. Terima kasih. Jadi nama lengkap saya Peter Alexander Eman. Saya ditugaskan Pak Wali Kota Andre Angau dan Pak Wakil Wali Kota Bapak Dr. Richard Sualang eh, di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado sejak Maret 2022. Maret 2022. Maret 2022. Oke. Dan kalau sedikit mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Manado, mempunyai tugas yaitu penyiapan infrastruktur, baik prasarana, sarana, utilitas yang ada di lingkungan perumahan dan di kawasan pemukiman. Itu yang secara umum tugas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Manado yang biasanya disingkat Dinas Perkim. Dinas Perkim, betul. Jadi memang kalau untuk pembangunan di Kota Manado sendiri memang terlihat ya Pak, apalagi di 3 tahun belakangan ini. Namun ini di sini kita melihat ada yang menjadi fokus utama itu sebenarnya apa aja sih Pak dari Dinas Perkim sejauh Siap. ini? Jadi fokus utama itu tadi seperti yang sudah disampaikan, penyiapan sarana dan prasarana utilitas yang ada di lingkungan perumahan dan pemukiman. Itu dari sarana lampunya, penerangan jalan (PJU), kemudian ada penyiapan jalan, saluran, gorong-gorong, kemudian talut, dan infrastruktur-infrastruktur yang ada khususnya di lingkungan perumahan dan kawasan pemukiman yang butuh perbaikan sehingga bisa menciptakan satu kawasan yang baik keluar dari kawasan yang tidak layak huni, begitu. Berarti termasuk di dalamnya tadi ya Pak, pengadaan 8.000 Lampu. unit lampu di jalan-jalan terutama di mana Pak yang menjadi Begini ya, fokus? menunjang program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, jadi sedikit eh, ke belakang yang kami menjelaskan pada saat eh, awal 2021 beliau masuk, kondisi yang ada di Kota Manado, lampu yang ada jumlahnya ada kurang lebih 15.580, Oh, 15. dan yang menyala itu hanya 7.200 Sekian. Dari sekian 15.000 ya dari Pak. 15.000. Nah, itu yang menjadi salah satu concern dari pimpinan kita Pak Wali dan Pak Wawali, bagaimana merubah wajah Kota Manado, bagaimana membuat nyaman warga Kota Manado lewat contohnya penyiapan lampu jalan. Dan lampu jalan yang diadakan semenjak beliau masuk sampai dengan saat ini kurang lebih berkisar di 8.800 mata lampu, dan itu tersebar di seluruh Kota Manado. Itu sudah terpasang dan menyala. Itu kategorinya kami memperbaiki, mengganti dengan lampu yang baru. Kemudian ada kategori pemasangan lampu baru juga. Nah, kalau kategori pemasangan lampu itu contohnya jalur Amaramis itu Iya, dari Maramis. arah Transmart sampai Buha itu lampu baru semua. Sebelumnya itu Hmm. gelap total. Kemudian dari Transmart sampai ke arah jembatan interchange itu sudah menyala semua. Itu sebelumnya itu tidak ada lampu baru. Itu contoh yang untuk pemasangan. Kemudian perbaikan-perbaikan dan pergantian-pergantian itu contohnya di jalan-jalan protokol Kota Manado. Contohnya Jalan Samratulangi itu dari Zero Point sampai ke arah
Winangun, batas kota, itu kondisinya lampu sekarang 98% lah, sampai 99% itu lampu menyala. Kalaupun itu ada 1% itu yang tidak menyala, itu kita batas waktunya pengerjaan 2 kali 24 jam itu sudah menyala. Jadi itu kurang lebih mungkin yang itu saya sampaikan, mungkin ada hanya sekitar 4 atau 5 titik yang mungkin terlewat, dan itu pun kalau ada paling lama 2 kali 24 jam kami lakukan perbaikan. Itu yang kira-kira distribusi di mana 8.800 lampu yang kami adakan, dan kondisi sekarang kurang lebih lampu yang ada di Kota Manado dia ada di 15.000, hampir 16.000, dan kondisi menyalanya ada di 85% sampai 90%, begitu. Oke, jadi itu ya distribusinya tadi juga Bapak sudah jelaskan ya, dilakukan untuk memastikan supaya perbaikannya merata ya Pak di Kota Ya, Manado. Itu titik-titik yang paling utama tadi sudah disebutkan ya, tadi ya di di situ. jalan-jalan protokol yang pasti itu menjadi titik utama prioritas untuk diperbaiki dan Perbaiki. dipasang. Oke. Kalau dari target sendiri Pak, mungkin kalau dari program ini ya untuk apa ya, jadi indikator keberhasilannya mungkin, atau mungkin target yang ingin dicapai begitu untuk unit lampu yang tersedia. Target kita kan memenuhi apa yang menjadi harapan, menjadi yang ditugaskan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wawali. Jadi membuat Kota Manado ini menjadi terang. Dan kalau di kita sih jargon kita jadi Manado terang bersinar. Manado terang bersinar. Jadi kita berupaya terus di mana titik-titik yang masih memerlukan lampu kami pasang disesuaikan dengan ketersediaan lampu yang ada. Tahun ini juga dan tahun depan kami ditugaskan tetap untuk menyiapkan atau mengadakan lampu-lampu lagi, karena masih banyak tempat yang masih sangat memerlukan untuk penerangan jalan. Oke, baik Pak. Nah, ini juga ada program yang menarik. Kita lihat di sini ada pembangunan pedestrian di kawasan Flamboyan ya Pak. Ya. Nah, itu kan memang akhir-akhir ini memang cukup ramai ya Pak di situ. Nah, itu progresnya sudah sejauh mana Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk pedestrian di Flamboyan itu merupakan salah satu concern juga dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, bagaimana menata kawasan daerah Flamboyan itu yang kita tahu menjadi salah satu tempat destinasi wisata kuliner lah. Iya. Itu kan di situ kelihatannya sebelumnya kan bagaimana agak kumuh karena saluran situ tidak berfungsi, dan di situ tampil seadanya. Dan itulah bagaimana beliau berdua menugaskan kami di Dinas Perkim menata kawasan itu. Jadi ada pembenahan trotoar di situ, saluran, kemudian nanti ada mempercantik wilayah itu supaya warga-warga yang datang di situ juga lebih nyaman, bagi juga penjual-penjual, bagi UMKM yang di situ juga bisa lebih nyaman juga dalam berusaha, dan bagaimana bisa mendatangkan lebih banyak juga orang ke situ. Itu yang menjadi target, dan target pembangunan kami di situ posisinya sekarang kurang lebih sudah 80-85% selesai. Tinggal mungkin pembenahan-pembenahan akhir, pemasangan-pemasangan lampu juga untuk mempercantik di daerah itu. Oke, untuk target penyelesaiannya kira-kira kapan Pak? Target penyelesaian ada di bulan Oktober. Bulan Oktober, oke. Nah Pak, kalau itu kan kawasan yang padat ya Pak di waktu-waktu tertentu misalnya. Nah, itu pengerjaannya ada kendala Kak Pak atau seperti apa? Ya, setiap pekerjaan di tengah kepadatan pemukiman atau kepadatan lalu lintas itu pastilah ada kendala-kendala. Nah, bagaimana kami menyelesaikan kendala-kendala tersebut, yaitu berkoordinasi dengan instansi terkait, koordinasi juga dengan stakeholder terkait. Contohnya kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk
lalu lintas bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kemudian kami berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini. Kami mendapat dukungan dari pemerintah Kecamatan Sario, Kelurahan juga Sario Kota Baru, kemudian kelurahan terkait dan lingkungan. Dan kami bersama-sama juga dengan para penjual di situ, kemudian sekolah-sekolah yang ada di situ. Jadi bagaimana kami memohon mereka dulu untuk sementara parkir kendaraan jangan dulu di situ. Tapi sekarang kalau sekarang sudah mau selesai itu sudah kendaraan sudah Sudah bisa aman di ya. situ, sudah bisa lewat di situ. Begitu. Berarti memang respon dari masyarakat sekitar, dari stakeholder tentu mendukung penuh ya Pak dengan Siap, program ini. memang. Nah, selanjutnya kalau misalkan ini ada juga pembangunan rusun di Tingkulu, Karame, dan Paniki, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi salah satu juga program eh, pemerintah Kota Manado lewat Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota adalah penyiapan tempat tinggal yang layak huni bagi warga Kota Manado yang membutuhkan. Jadi sebelumnya di tahun 2008, 2012 itu pemerintah Kota Manado sudah memiliki rusun. Tapi itu yang berada di Kelurahan Tingkulu. Oh iya, Tapi rusun tersebut secara pengelolaan dan perawatan tidak terawat dengan baik dan tidak dikelola dengan baik, maka awalnya beliau pada tahun 2022 melakukan peremajaan, melakukan revitalisasi rusun Tingkulu. Dan sekarang itu sudah berfungsi dan sudah ditinggali oleh penghuni warga Kota Manado yang membutuhkan. Yang paling utama adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Kemudian tahun lalu atas lobby juga dari Pak Wali Kota dan Pak Wawali, pemerintah Kota Manado mendapatkan rusun penghargaan dari pemerintah pusat, dari kementerian, dan dibangun di wilayah Kelurahan Karame. Itu dinamakan Rusun Karame, tapi rusun Karame. itu merupakan rusun penghargaan atas prestasi pemerintah Kota Manado dan diberikan satu unit rusun di Karame, dan posisi sekarang itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, sudah ada penghuninya, kurang lebih ada dari situ tersedia 60 unit dan sudah dihuni oleh warga-warga Kota Manado yang memenuhi syarat untuk tinggal di situ. Dan ini rencananya hari Senin akan difungsikan rusun yang ada di Paniki. Nah, itu dibangun dengan dana dari pemerintah Kota Manado dan mulai difungsikan nanti hari Senin, dan nantinya sudah langsung akan ditempati oleh warga Kota Manado juga yang membutuhkan. Begitu. Oke, berarti yang di Tingkulu itu melanjutkan yang sebelumnya ya, Iya, sudah ada, sudah kemudian ada. diperbaiki dan di mekanisme dan manajemennya di situ ya Pak. Iya, Kalau di Karame memang itu baru. penghargaan juga baru, Rusun penghargaan rusun yang diberikan penghargaan. oleh kementerian. Oke, nah Pak kalau misalkan dari mekanisme pemilihan untuk penghuni rusun di situ itu lebih jelasnya seperti apa ya? Mungkin Tribuners Oke, yang menyaksikan juga tertarik Pak. siap. Yang paling utama dia adalah warga Kota Manado. Oke. Dibuktikan dengan KTP dan KK Kota Manado. Kemudian ada syarat surat pernyataan yang menyatakan dia memiliki pekerjaan dengan berpenghasilan rendah, kemudian belum memiliki rumah. Jadi kenapa dia harus berpenghasilan? Karena rumah susun ini bertipe rumah susun sewa. Oke, Jadi penghuni itu berkewajiban untuk membayar sewa. sewa. Itu ada nantinya mekanisme pendapatan asli daerah untuk itu. Nah, belum memiliki rumah. Karena situ memang betul-betul orang yang akan tinggal itu belum memiliki rumah, dan ini merupakan satu stimulan bagi mereka dari pemerintah Kota Manado bagaimana mereka bisa mungkin menabung, mempersiapkan nantinya mereka supaya lebih mapan lagi untuk mungkin membeli rumah atau nantinya pindah ke tempat yang lebih layak lagi. Begitu. Oke.
Nah, Pak, sejauh ini apa kendalanya, Pak? Dan bagaimana Dinas Perkim bersama dengan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul ya dari program ini, Pak? Mengenai yang khusus mengenai rusun ya. Iya, datang ke Khusus rusun. yang mengenai rusun, kendalanya yang kita hadapi karena biasalah kan ini katanya murah, Iya, toh. Jadi ini animo masyarakat untuk mendaftar dan ingin tinggal di rusun itu begitu tinggi. tinggi betul. Jadi ada kalanya banyak yang seakan-akan mungkin ada yang orang kita ini lebih perlu di situ. Tapi setelah diverifikasi ternyata penghasilan mereka di atas UMR, jauh di atas UMR, dan mereka Tidak sesuai kriteria tadi ya, ya Pak? tidak sesuai kriteria. Contohnya juga ada yang kita dapati eh, mendaftar berpenghasilan rendah tapi memiliki kendaraan roda 4 sampai 2 unit. Hmm, Nah, ini kan kendala-kendala itu yang ini jadi mungkin ada ketidakpuasan. Nah, ini harus kami jelaskan baik-baik dan kami harus konsisten akan ketentuan-ketentuan yang harus berlaku di tempat itu. oke, baik, Pak. Oke, dan mungkin selanjutnya Pak, kalau misalkan dari apa ya program atau yang akan proyek-proyek ke depan lah Pak, proyek-proyek besar yang sedang direncanakan ini ada apa aja Pak? Baik, pekerjaan ke depan dan proyeksi ke depan yang menjadi tugas Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kota Manado, ya tetap kami menargetkan untuk eh, menambah eh, penerangan jalan umum yang ada di lingkungan-lingkungan di Kota Manado. Jadi kemudian juga bagaimana kita mengefisienkan mengenai lampu-lampu tersebut. Jadi di tengah kami menambah, kami juga berupaya mengefisienkan contohnya untuk tagihan pembayaran. Betul. Kemudian yang menjadi juga target kami ke depan yaitu bagaimana menata lagi kawasan-kawasan pemukiman, infrastruktur-infrastruktur di kawasan pemukiman agar menciptakan satu kenyamanan bagi warga yang ada di pemukiman tersebut. Contohnya mungkin di tempat-tempat tersebut masih ada genangan-genangan air ataupun jalan-jalan yang rusak. Itu kalau jalan rusak kita perbaiki, kita buatkan jalan. Kemudian kalau ada genangan kita buatkan selokan bagaimana untuk mengalirkan air-air tersebut. Mungkin sampai dengan pembuatan tangga, railing supaya nyaman dan aman bagi warga setempat. Itu yang menjadi tujuan utama kita dan tetap untuk pemenuhan penyiapan rusun juga. Karena untuk rusun ini menjadi satu kebutuhan juga bagi Kota Manado. Mungkin Oke, demikian. baik Pak. Itu dia tadi ya kita sudah bahas mengenai apa saja program atau proyek-proyek yang sedang dijalankan atau sementara diupayakan, bahkan juga program-program di tahun-tahun ke depan atau di yang sedang berjalan saat ini. Pak, mungkin ada apa ya pesan-pesan untuk masyarakat, mungkin juga bagaimana mengambil bagian ya untuk turut eh, mendukung program dari pemerintah. Silakan Pak. Siap. Jadi dari kami, saya pribadi juga mungkin marilah kita membiasakan melaksanakan atau melakukan perbuatan yang benar atau tindakan yang benar. Jangan kita membenarkan suatu kebiasaan yang salah. Selama ini kan banyak kita ini biasa taruh sampah di sini nanti kuak dianyor sendiri toh. Jadi marilah orang jaga kebersihan di lingkungan orang sendiri. Karena sampah ini banyak menciptakan masalah. Dia akan menciptakan masalah drainase, menciptakan masalah kesehatan, dan nantinya juga infrastruktur di situ akan rusak dengan sendirinya. Dan kalau itu terjadi kan ini anggaran pemerintah Kota Manado tidak akan efisien dalam menciptakan suatu hal-hal yang baru bagi warga Kota Manado. Cuman fokus di situ-situ aja terus kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri dalam mengelola dari lingkungan kita sendiri. Betul. Mungkin itu yang bisa kita harapkan, kita sampaikan
kerjasama yang baik juga. Oke. Kalau nanti ada perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat, lingkungan masyarakat, karena pembangunan itu juga membutuhkan pengorbanan, mungkin waktu, kenyamanan dari masyarakat setempat. Nah, kalau dia sudah selesai, dia sudah jadi, kan itu bisa dinikmati bersama. Mungkin Oke. itu. Baik, Pak. Terima kasih sudah datang di Studio Tribun Manado, sudah berbagi dengan kita semua. Dan terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.